saya Rahma Aulia. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagai guru bahasa Indonesia. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Galuh Ciamis. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 1 Cikarang Barat dalam materi teks cerpen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, tenang, hening, mulai. Berdoa selesai, tutupan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siswanya apakah hadir semua? Alhamdulillah, jawaban lengkap Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang silakan sebelum kita mulai pembelajaran, kalian siapkan dulu buku paketnya, kemudian modulnya, dan juga gawai yang akan kita gunakan nanti sebagai bahan pembelajaran atau media belajar kalian. Bukunya dibawa semua. Kalau sudah, untuk menyiapkan motivasi kita, menambah semangat kita dalam belajar, seperti biasa di awal pertemuan, di awal pembelajaran kita ice breathing dulu, ya, supaya ada motivasi dan semangat kita untuk belajar. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau ibu bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau ibu bilang malam, senyap, tidak usah tepuk tangan. Kita coba dulu. Sudah siap? Pagi, siang, sore, malam. Sekarang kita ulang lagi. Mudah-mudahan semuanya masih konsentrasi, masih fokus. Pagi, siang, sore, malam, siang. Pagi, siang, sore, malam. Terima kasih semuanya. Boleh aktivitas semua. Sekarang kita bisa mulai ke dalam pembelajaran di pagi hari ini.
belajar apa hari ini? Teks cerpen. Yang akan kita pelajari hari ini adalah menulis cerpen atau mengkonstruksi sebuah teks cerpen. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari teks cerpen tetapi dengan materi yang berbeda. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan bertanya dulu sama kalian. Barangkali kalian masih mengingat materi-materi di pertemuan sebelumnya, yaitu masih dengan tema teks cerpen, ya. Coba siapa yang masih ingat apa yang dinamakan dengan cerpen? Saya Ibu. Cerita tentang kehidupan sehari-hari. Mungkin Zaki bisa menambahkan. Cerpen adalah alur hidup manusia yang dituangkan dalam sebuah cerita, Bu. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu, siapa yang masih ingat? Ya, apa saja sih unsur-unsur pembangun cerpen? Silakan Andra. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, Bu. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Coba Alika, unsur intrinsik itu apa saja sih? Ada tema, tokoh, dan penakohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Alhamdulillah kalian masih mengingat materi cerpen kita yang sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pemahaman mengenai kompetensi dasar kita. Kemudian di sini Ibu akan jelaskan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah tentang mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpennya. Kemudian di sini apa sih indikator pencapaian kompetensi pada pelajaran hari ini? Yang pertama adalah menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Diharapkan dengan pembelajaran hari ini kalian nanti bisa mencari topik atau tema ketika kalian membaca sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Jadi ketika kalian menulis cerita pendek, selain kalian sudah bisa menentukan topiknya tentang tema-tema kehidupan, kalian juga nantinya bisa menulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Yang berikutnya di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model project based learning, siswa atau peserta didik diharapkan dapat menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kalian nantinya bisa menghasilkan suatu karya, yaitu teks cerpen, ya, yang nantinya ketika kalian sudah bisa menulis sebuah teks cerpen, nantinya Ibu harapkan dari teks cerpen itu akan bisa dibuat menjadi sebuah karya kelas, menjadi kumpulan cerita pendek dari kelas kalian. Jadi menghasilkan pembelajaran hari ini bisa menghasilkan sebuah karya untuk kalian. Nah, berikutnya silakan kalian buka buku paketnya, materi teks cerpen, ya, tentang mengkonstruksi teks cerpen. Nah, setelah itu akan Ibu jelaskan melalui slide yang ada di sini. Silakan kalian baca dulu tentang materi teks
cerpen. Udah ya, sekarang kita lihat ke depan mengenai teks cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen itu adalah salah satu karya sastra dalam satu situasi. Bukan bahwa cerpen itu adalah sebuah atau bagian dari karya sastra yang berbentuk naratif. Naratif itu artinya adalah cerita. Ya, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Yang pertama, intrinsik itu terdiri dari ada tema, amanat penokohan, alisa dan sudut pandang. Ya, yang pertama yang harus kita pikirkan ketika kita mau menulis sebuah cerpen itu adalah tema. Ya, karena tema itu adalah ide, gagasan, pikiran utama dari sebuah cerita pendek. Yang berikutnya ada unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen itu ada latar belakang masyarakat, ada latar belakang pengarang, ada nilai-nilai dalam cerpen. 3 unsur inilah yang mempengaruhi penulisan sebuah teks cerpen. Berikutnya yaitu struktur cerpen mulai dari abstrak sampai koda. Abstrak itu pada saat awal cerita dimulai, orientasi itu latar cerita yang digambarkan dengan tempat, waktu, dan suasana. Ada komplikasi, komplikasi itu mulai muncul konflik dalam cerita. Ada evaluasi, evaluasi itu adanya puncak konflik hingga konflik yang tadinya muncul itu akan semakin kuat di situ. Kemudian ada resolusi, resolusi itu penyelesaian dari konflik-konflik yang ada dalam cerita. Yang terakhir koda, koda itu sebetulnya penutup cerita ya. Biasanya yang disampaikan dalam koda itu adalah nilai-nilai apa atau ada pelajaran apa yang bisa diambil dari membaca cerpen tersebut. Ketika kita mau menulis sebuah cerpen, harus punya bahannya dulu nih. Udah ada ide di otak kita mau tema apa. Kemudian ketika kita menyusun kerangka dan mengembangkan cerpennya, setelah itu ada isi, ada struktur penyajian, ada bahasa. Kalau cerpennya udah jadi nih, barulah kita menyunting cerpen tersebut. Ketika kita mau menulis sebuah cerpen, harus menentukan topik dulu. Topik apa yang ingin kita tulis dalam cerpen tersebut. Kan tadi sudah dibahas ya, topik dalam cerpen itu berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Jadi kalian bisa membuat nilai sosial, bisa memasukkan nilai moral, bisa memasukkan nilai pendidikan, bisa memasukkan nilai religi ke dalam cerpen yang akan kalian tulis nanti. Nah, kemudian di sini kalau cerpen kalian sudah jadi, kalian bisa sunting supaya apa? Menyunting cerpen itu adalah proses penyempurnaan dari cerpen yang kalian buat. Setelah kalian menyimak materi yang tadi sudah Ibu sampaikan melalui slide PowerPoint, marilah kita simak lagi yaitu mengenai cerpen ya. Cerpen yang temanya atau judulnya adalah perjuangan seorang ibu. Silakan disimak, nantinya bisa menjadi inspirasi untuk kalian. Sebuah desa ada seorang ibu melahirkan putri keturunannya melihat keadaan bayinya. Selimut dengan bungkus wajah bayi itu. Si ibu ini terlihat menahan napasnya. Ternyata bayi
jelaskan tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Bu, bahasa yang digunakan dalam menulis cerpen atau bisa dalam bahasa sehari-hari? Sangat bisa sekali, bahkan boleh. Ketika menulis sebuah cerpen, yang kita gunakan adalah bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena cerpen itu adalah gambaran kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam bentuk cerita. Ada lagi yang mau bertanya? Coba Alika. Berapa minimal panjang cerpen yang sesuai dengan aturan dalam penulisan cerpen? Nah, kalau panjang cerpen itu biasanya ya standarnya itu adalah ada 3 halaman atau 3 sampai 4-5 halaman. Itu standar minimal penulisan sebuah cerpen. Tapi ketika misalnya ide kalian masih mengalir, boleh lebih dari 5 halaman. Ya, kemudian nah, di sini silakan kalian duduknya mulai berkelompok seperti kelompok pada pertemuan sebelumnya. LKPD-nya mengenai konstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, silakan duduk berkelompok. Ibu bagikan LKPD-nya. Sudah ya, sudah berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya, ya. Di mana di sini dalam LKPD ini nanti kalian dapat membaca kembali cerita yang misalnya tadi sudah di buku paket sudah ada, boleh kalian baca kembali. Ya, kemudian nanti untuk apa? Supaya kalian dapat inspirasi dari cerita yang tadi. Ya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya untuk masing-masing kelompok. Selanjutnya Ibu jelaskan mengenai tugas kelompok dan diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya kalian tentukan dulu tema cerpen yang mau kelompok kalian buat itu tentang apa. Ya, baru nanti kalian susun tuh dialog per dialog, alur ceritanya, sehingga nanti bisa menjadi sebuah cerpen yang utuh. Gak apa-apa, temanya boleh pengalaman pribadi, boleh orang lain, boleh dari berita di koran, di televisi, boleh apa aja. Buatlah dulu cerpen yang sederhana, tidak usah panjang-panjang. Yang penting
kalian bisa menuangkan ide dan gagasan kalian di situ. Sudah selesai cerpennya? Nah, boleh ya perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan membacakan cerpen yang sudah ditulis. Boleh mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Yang mau membacakan cerpennya, ayo silakan. Kelompok yang lain perhatikan baik-baik ya, disimak. Judulnya apa nih, Aji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nai Haji ingin membaca cerpen perwakilan dari kelompok 1 dengan judul Juminten Mencari Sahabat. Juminten sangat terkenal di sekolahnya karena merupakan salah satu siswi paling pandai. Pantas saja teman Juminten sangat banyak dan peduli laki-laki dan perempuan. Namun Juminten tetap merasa kesepian karena sebenarnya ia memiliki sahabat lain yang sudah menemaninya sejak kecil. Juminten benar-benar menyayangi sahabatnya tersebut. Mereka sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Sahabat Juminten bernama Iris. Mereka terpisah karena Iris harus ikut orang tuanya ke luar negeri. Suatu hari Juminten benar-benar memikirkan sahabatnya itu, lalu memutuskan untuk mencarinya. Dengan uang tabungannya, Juminten memutuskan untuk pergi ke... Sudah selesai? Adakah yang mau memberikan komentar untuk cerpen dari kelompok 1? Menurut kalian sudah bagus belum cerpen kelompok 1? Bahasa yang digunakan bagaimana? Mudah dimengerti? Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan hasil karya kelompok 2. Silakan perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan cerpen yang bertemakan keagamaan yang berjudul Ceramah Perdanaku untuk Ayah. Aku memiliki ayah yang sangat suka mabuk-mabukan. Tiap hari ayah mabuk dan membawa botol minuman keras ke rumah. Dakwah di masjid terdekat. Ayah mendengarkan pidato perdanaku. Kemudian untuk pertama kalinya beliau tersadar. Sejak saat itu aku sering berdakwah di dekat rumah. Ayah mulai... Silakan kelompok 3. Silakan Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan cerpen yang sudah kami buat yang berjudul Masa Sekolah yang Indah. Hari ini aku membuka kembali buku kenangan sekolah. Pulang bekerja memang sangat melelahkan sampai membuatku ingin rebahan saja. Namun aku sudah tidak tahan ingin melihat buku kenangan yang kelihatan dari kardus barang baru. Aku melihat beberapa foto teman-teman, pikiranku langsung terbang ke masa lalu ketika foto itu diambil. Namun masa sekolah adalah masa paling indah dan tidak terlupakan. Demikian cerpen yang sudah kami buat. Terima kasih. Silakan, ada yang mau memberikan komentar, saran, kritik terhadap cerpen yang ditulis oleh kelompok 3? Ada yang mau berkomentar? Sudah bagus beri. Terima kasih. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton dari kelompok 4 akan membacakan cerpen yang berjudul Kehidupan Monica. Monica lahir dari keluarga yang sangat berada. Namun ketika orang tuanya memutuskan untuk berpisah, Monica harus ikut ibunya dan mulai hidup seadanya. Monica awalnya terkejut dengan perubahan hidupnya yang cukup drastis. Namun ia berusaha menjalaninya bersama ibunya sambil tersenyum. Namun melihat ibunya selalu sedih di kamar sepanjang malam juga membuat Monica merasa sangat iba. Monica mendapat pekerjaan yang bagus di perusahaan ternama.
Monica mengumpulkan uang sampai bisa membeli rumah bagus untuk ibunya dan dirinya. Monica mengajak ayahnya tinggal bersama, kemudian ayah dan ibunya memutuskan rujuk. Monica sangat bahagia saat mengetahuinya. Demikian cerpen yang kita buat. Terima kasih. Kelompok terakhir, kelompok 5. Siapa yang akan mewakili? Silakan. Silakan, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisila dari kelompok 5 ingin membacakan teks cerpen tentang tema persahabatan, judulnya Baik Luar Dalam. Di suatu siang yang cerah, dua orang gadis bernama Lara dan Kina tengah mengerjakan tugas sekolah di rumah Lara. Mereka mengerjakan dengan serius dan suasana nampak hening. Kemudian, seorang perempuan yang tidak lain adalah teman mereka berdua bernama Sinta. Namun, Lara seolah tidak mempedulikan kehadiran Sinta tersebut. Kenapa kamu seperti itu sama Sinta? Dia pastinya sudah datang jauh-jauh. Kenapa kamu usir? Gak enak kan? Kasihan dia. Dia juga anak yang baik, Ra. Ujar Tina menasihati Lara. Dari luarnya dia memang orang baik, ramah dan juga manis. Tapi masa kamu mau sifat seseorang hanya dengan itu saja? Yaitu manis di luar, namun di dalamnya pahit tahu. Aku tidak membutuhkan tampilan luar seseorang, Tin, jelas Lara kepada Tina. Terima kasih. Bagaimana untuk cerpen kelompok 5? Bagus. Alhamdulillah ya, kalian semua sudah mulai belajar menulis cerpen meskipun itu masih dalam bentuk yang sederhana. Tetapi setidaknya kalian sudah bisa menerapkan tema atau topik kehidupan dalam cerpen tersebut, kemudian memasukkan unsur-unsur pembangun cerpen ke dalam teks cerpen yang kelompok kalian sudah buat. Kalian sudah mempresentasikan masing-masing hasil karya teks cerpen dari kelompoknya, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Ya. Nah, kelompok dari hasil teks cerpen kalian, silahkan nanti kalian bisa kumpulkan ya dari karya cerpen kalian tersebut. Kalian kumpulkan tugasnya, nanti tugas untuk di rumah ya. Kalau tadi kan teks cerpen yang dibuat oleh kelompok, nanti kalian bisa kumpulkan melalui ketua kelompok, nanti bisa dikumpulkan ke ibu. Nah, tugas untuk di rumah kalian coba menulis teks cerpen, boleh dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, berita yang sedang viral, ya, berita yang sedang booming. Kalian tuangkan ke dalam sebuah bentuk teks cerpen, kemudian kalian kreasikan hasil karya teks cerpen kalian itu dengan memanfaatkan media Canva. Jadi ini adalah tugas individu kalian di rumah. Nah, dari media Canva nanti kalau sudah selesai, silahkan yang menjadi koordinator kelasnya untuk mengumpulkan hasil karya cerpen masing-masing temannya, yang kemudian nanti dibuat menjadi sebuah kumpulan cerpen 11 IPA 5. Kalian buat covernya, dibuatlah daftar isinya, karya cerpennya disusun sesuai nomor urut absen. Dan kita simpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai mengkonstruksi teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Coba Ibu minta Naisila. Cerpen yang ditulis oleh kelompoknya masih tentang cerita yang sederhana, Bu. Betul. Coba siapa lagi yang mau memberikan tambahan? Najwa? Cerpen yang ditulis oleh kelompoknya masih banyak yang perlu diperbaiki lagi, terutama dalam segi penyusunan dialog dan kalimat. Ya.
karena kita masih belajar ya. Jadi wajar kalau misalnya ada dialog-dialog yang memang belum begitu sempurna. Nah, jadi pada hari ini kira-kira apa yang bisa kita evaluasi dari pembelajaran hari ini? Tadi yang sudah disampaikan oleh Naysila, Nashwa, mungkin kita bisa mengevaluasi dari misalnya penulisan teks cerpennya, mungkin membuat tema yang lebih menarik lagi, menyusun bahasa yang lebih menarik lagi, ya. Nah, coba berikutnya kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran? Ya, silakan Kak Far. Tema dalam menulis cerpen bisa diambil dari pengalaman pribadi maupun orang lain dan kisah lingkungan sekitar kita. Ya, betul. Kita kalau mau menulis cerpen itu bisa diambil dari manapun, dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, bisa dari kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar kita. Coba siapa lagi yang mau coba menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Hamzah, silakan. Simpulkan bahwa yang pertama kali dilakukan dalam menulis cerpen adalah menentukan tema cerpennya. Ya, jadi yang pertama kali dilakukan dalam menulis sebuah cerpen, kita harus menentukan tema atau topik cerpennya dulu. Sekarang Ibu mau beralih nih ke refleksi pembelajaran. Kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, hal apa saja sih yang sudah dipahami pada pembelajaran hari ini? Kemudian refleksi yang kedua, jawab. Saya Bu, alhamdulillah materi pembelajaran hari ini sudah bisa dipahami dengan baik. Ya, berarti kalian tadi sudah fokus, sudah konsentrasi dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, refleksi yang ketiga, aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan, berikan alasannya. Silakan, Gali. Yang menarik dari pembelajaran kali ini adalah dengan adanya penayangan video cerpen sehingga dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk dapat menulis cerpen dengan baik. Jadi, selain kita tadi belajar teori cerpen, kita juga sudah menyaksikan penayangan sebuah cerita pendek yang bertema tentang perjuangan seorang ibu. Ya, perhatikan. Kalian tadi sudah membahas mengenai unsur-unsur pembangun teks cerpen dan bagaimana cara menulis teks cerpen. Ada soal-soal post-test yang setelah pembelajaran ini nanti akan Ibu share ke kalian dalam bentuk Google Form. Silakan kalian kerjakan dengan gawai kalian atau dengan handphone kalian masing-masing. Ya, setelah itu kalian submit. Nanti itu untuk mengukur sejauh mana kalian memahami dan mengerti mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah paham ya? Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan beralih kepada bab berikutnya, yang itu bab proposal. Yang bab proposal itu nanti ada di semester 2 di bab pertama. Ibu cukupkan